Saya pengen kreativitas anak muda itu jangan berhenti. Hanya karena batas ruang dan waktu. Saya pengen mereka tetap merdeka di dirinya. Kenapa? Karena kemerdekaan pada diri itu akan melahirkan ide dan gagasan. Gagasan itu akan lahir apabila ada kemauan dan keinginan yang kuat gitu. Nah, saya pengen itu mereka punya keinginan yang kuat untuk terus memelihara potensinya. Mulai sejak dini berpikir untuk maju dulu, menghadapi tantangan yang jadi bersedia dulu menghadapi tantangan yang hebat, lalu kemudian pada akhirnya dia akan bisa menjadi hebat. Orang nggak akan hebat sama sekali kalau dia tidak mendapatkan tantangan yang hebat. Hari ini kita kedatangan tamu Ade Umar Bonte yang kelihatannya baru saja tiba dari bandara dan beliau terus langsung ke studio untuk ngobrol-ngobrol dengan kita ya. Baik, Ade Umar Bonte ini selain berprofesi sebagai pengusaha, dia juga adalah ketua DPP KNPI Pusat dan kemudian saat ini beliau merambah ke industri kreatif bidang musik ya. Nah, asal tahu saja dia sudah punya lagu sekitar 4 ya? 4 dengan video klip yang ciamik. Syutingnya sampai di Turki. Ya, bagaimana tuh ceritanya? Begini, kita cerita dulu ya. Jadi De Umar ini dulu di eraku ya, sekitar tahun 2000 berapa ya, dia masih kuliah. Dia ini adalah aktivis yang paling sering buat para pejabat sakit kepala. Kalau sudah mulai ada berita tentang siapa yang demonya paling keras, nah dengan megafonnya minta maaf ya, bergeser dulu pejabat masuk ke ruangan. Nah, kemudian waktu berjalan dia sempat tercover menjadi anggota DPRD Kota Kendari ya. Nah, disitulah dia mulai menampakkan potensinya sebagai seorang politisi. Tapi kita tidak ngomong politisi dulu ya. Kita dengar dulu ceritanya beliau bagaimana dia dari Kendari tiba-tiba ada sampai di Jakarta ya. Dan sukses. Oke, selamat malam Dewar. Ya, alhamdulillah malam. Ya, karena sudah lama kita tidak ketemu. Paling dulu masih sempat kita colek-colek di medsos, tapi sekarang bukan levelnya medsos lagi. Sudah bukan medsos. Iya, dulu kan kita hanya main di FB, belum ada Instagram, hanya FB saja kan. Iya, cerita dulu deh gimana tuh ceritanya. Setelah selesai bertugas sebagai anggota DPRD Kota, kemudian De Umar kemudian merantau ke Jakarta gitu kan. Nah ya. Ya, jadi sebenarnya ke Jakarta itu hijrah. Jadi faktor waktu itu kan menjadi anggota DPR itu tahun 2014 sampai 2019. Pas pemilu 2019 saya maju mencalonkan lagi. Ternyata saya kurang beruntung di politik sebetulnya saat itu. Nah, setelah kalah jadi anggota DPR, saya berpikir ya tentu hidup saya tidak boleh berhenti di situ. Jadi kalau DPR itu cuma sekedar waktu itu ya memang murni pengabdian. Karena selesai anggota DPR juga saya nggak punya apa-apa. Jadi waktu jadi anggota DPR ya rumah akhirnya sangat idealis. Ya, fokusnya waktu itu goals kita saya ingin melakukan perubahan-perubahan. Tapi akhirnya juga ternyata perubahan-perubahan yang saya bawa di Kota Kendari berakhir dengan kondisi saya tidak terpilih lagi di periode selanjutnya gitu. Nah, karena tidak jadi anggota DPR lagi, ya saya pikir saya mau ngapain di Kendari? Mendingan saya merantau, kemudian saya coba mencari apa yang ada dalam harapan saya ke depan itu apa gitu. Jadi yang tahu itu adalah diri saya sendiri. Karena itu saya membaca harapan itu, kemudian saya melihatnya ada di Jakarta. Oh, berarti saya harus berkembang lebih jauh lagi di Jakarta. Nah, ke Jakarta tidak serta-merta juga. Memang dimulainya dari nol hingga pada akhirnya akhir ini ada sedikit ya perbaikan kondisi yang ada. Betul. Jadi emang enak mana nih, di Kendari atau di Jakarta?
Kalau enak, ya enaknya ya di Kendari sebenarnya lebih enak ya. Kendari Tidak ada macet. tidak ada macet, kemudian di Kendari itu kita lebih banyak teman, teman nongkrong, teman gaul, teman. Kalau di Jakarta teman-teman kita pada sibuk, jadi tidak ada yang saling, ada waktu Nongkrongnya terbatas. Iya ya. Kalau di sini kita ke kafe mana, udah ada teman yang nongkrong yang lagi main apa gitu, gadget atau apa. Tapi kalau di Jakarta gampang, gak susah. Cuman ya begitulah. Di Kendari ini juga ada beberapa kelemahannya. Saya kira pertama kita kekurangan informasi yang lebih akurat. Kemudian yang kedua itu tadi kompetitor kita harusnya tidak terlalu besar, sehingga daya juang kita itu juga tidak terlalu tinggi. Nah kalau kompetitor kita keras ya daya juangnya juga lebih. Nah di Jakarta lebih ke sana. Makanya saya lebih memilih di Jakarta sih. Ke depan. Saya lihat De Umar ini kemarin sudah mengeluarkan beberapa album ya, sekarang 4. Nah, dia cover lagunya sempat berapa puluh ribu kemarin penontonnya ya yang di Kendari Info. Nih gimana ceritanya sampai De Umar bisa terjun ke nyanyi juga kan? Jadi nyanyi ini hobi ya, karena politik hobi, nyanyi hobi, kecuali bisnis itu memang kerjaan kita. Tapi kalau politik, kemudian seni, budaya, industri kreatif itu hobi. Jadi memang saya cuma menyalurkan hobi. Nah sebelum bisa main musik nggak? Main gitar? Bisa, gitar bisa. Kalau cuma ngamuk bukan bisa. Tapi kalau gitar emang bisa. Ini saya. Jadi ceritanya gini, kenapa bisa sampai nyanyi? Ceritanya itu memang sudah beberapa tahun yang lalu saya memang hobi di industri kreatif. Kemudian saya melihat anak kreatif Kota Kendari itu banyak penyanyi, banyak gambar. Setiap kita ke kafe ada penyanyi, kita ke warkop ini penyanyi dan bagus-bagus suaranya. Termasuk saya juga sebenarnya waktu itu, wah ini kayaknya kalau saya nyanyi bisa deh sebenarnya. Tapi nggak ada waktu. Pas di Jakarta ada banyak bertemu teman, ada musisi, ada pemain film, ada ya saya coba-coba, saya bilang saya pengen, ini cita-cita saya dari dulu tuh saya pengen buat label musik. Tapi untuk menjadi label musik harus paham musik ya. Caranya gimana ya? Saya harus nyanyi dulu. Saya nyanyi. Saya bilang, "Mas, saya mau nyanyi lagu daerah." Kenapa lagu daerah? Kenapa bukan lagu bahasa Inggris, lagu bahasa Indonesia atau lagu yang lagi viral? Kenapa kamu nyanyi lagu daerah? Saya bilang, masa wongkong ini aja yang wongkong ini kan? Masa lagu Jawa bisa populer, lagu daerah Muna nggak bisa populer nih? Saya buatlah cover lagu daerah Muna. Terus saya mikir, kalau lagu daerah Muna saya nyanyikan di Muna itu biasa aja. Atau lagu Tolaki saya nyanyikan di Kendari itu biasa. Apa memang kan orang tidak penasaran dengan lagu Muna itu. Tapi kalau saya nyanyikan di luar negeri, saya nyanyikan di tempat yang memang semua orang tertuju ke sana, itu pasti bisa ke bawah. Kemarin kan itu syutingnya di Turki ya. Turki. Kenapa tiba-tiba pilih ke Turki? Maksudnya tidak ke negara yang lebih dekat, Malaysia, misalnya Singapura aja ke Turki wah. Tapi memang kemarin saya lihat video klipnya bagus sekali ya. Memang bawa semua produksi ke sana pasti berbudget besar. Ya, resikonya itu. Jadi waktu itu kebetulan saya diundang oleh putra Presiden Erdogan. Waktu itu kan saya kan sekarang ketua umum DPP KMPI. Kunjungan Erdogan ke Indonesia waktu itu membicarakan tentang pemuda Islam dunia gitu. Nah saya kemudian seminggu setelah itu saya mau diundang juga untuk ikut di Turki gitu. Saya mikir, saya mumpung ke Turki nih, saya ajak kru saya bawa beberapa orang, ada sekitar 5 orang, saya bawa ada kameramen segala macam. Terus teman-teman saya, ini kita mau kegiatan KNPI atau kegiatan? Saya bilang, kita di sana ada waktu sekalian liburan lah, saya bilang gitu. Jadi saya cover lagu Muna itu, lagu daerah Muna itu di Turki. Itu yang ngantar kita itu emang Bilal Erdogan di beberapa tempat titik-titik itu. Nah satu lagu daerah Muna yang terkait dengan kasmaran itu saya syutingnya 3 negara. Jadi bukan hanya di Turki, di Cina, di Turki, kemudian di Dubai,
Ya kebetulan aja sebenarnya karena kita singgah di Dubai ini 1 hari, kita syuting juga di Dubai yuk. Gitu. Tapi kan ini saya lihat kemarin ada kerjasama dengan Sivilia ya, bagaimana tuh ceritanya? Iya. Saya respect banget itu, artinya saya tersentuh karena saya bisa bayangkan perasaannya Azul yang lagi ada di penjara kan, tiba-tiba diajak kerjasama. Itu sedekah yang luar biasa sekali saya lihat. Bagaimana ceritanya sampai ketemu gitu? Jadi Zul ini memang dari dulu berteman. Oh iya, dia orang Kendari juga kan? Ya, dia anak daerah kita, kemudian dia memang kebetulan saya juga lawyernya waktu itu. Waktu ada masalah, saya bantu, saya ini. Pada saat ada keinginan untuk membuahkan label itu, saya mikirnya Zul. Kayaknya Zul yang punya pengalaman, satu-satunya teman saya yang bisa punya pengalaman di musik ini Zul. Zul Sivilia. Saya datang ke dia, ketemu, Zul, gimana sih caranya bikin label? Oh harus itu gini-gini. Saya dapat informasi dari dia sehingga saya, udah saya buat perusahaan dulu nih. Nanti saya minta tim kamu di luar siapa yang dulu saya coba hidup kembali. Suruhlah ini istrinya Zul ketemu saya, kemudian personil sivil yang lain ketemu saya, lalu kemudian saya minta mereka, saya buka perusahaannya, bentuk perusahaannya, lalu kemudian saya buka kantornya, lalu saya siapkan alat-alat itu semuanya. Kemudian saya suruh kamu ciptain lagu karena mumpung Ramadan nih. Iya. Jadi itu ciptaannya Zul ya, yang kemarin. Itu bagus sekali, saya senang sekali, luar biasa. Sebenarnya berdua, yang menciptakan itu sebenarnya berdua. Karena saya kan perantau. Sebetulnya itu lagu kisah untuk saya. Iya betul. Seorang yang merantau, yang merindukan kampung halaman, yang tidak bisa pulang di kampung halaman. Tapi karena Zulnya saya mikir, Zul kamu harus ada Zul karena ini kan. Jadi jadilah lagu itu dan ternyata viral. Iya betul-betul bagus sekali, luar biasa itu lagu. Di Kemenkumham tuh Zul akhirnya kita bisa ajak keluar kan, bisa manggung di luar itu kan juga sebetulnya karena lagunya viral. Iya, karena lagunya bagus ya. Iya. Nah, terkait dengan ini, Ade Umar sudah membuka peluang untuk anak-anak Kendari khususnya atau yang ultra lah ya. Ada beberapa bibit yang bagus untuk sebetulnya Ade Umar itu bisa bawa mereka ke Jakarta dan menyanyikan lagu yang sesuai genre mereka gitu. Nah sekarang menurut De Umar bagaimana potensi mereka nih? Apa yang bisa De Umar lakukan untuk anak-anak masyarakat Sulawesi Tenggara yang punya bakat-bakat yang bagus begitu? Iya. Suara-suara yang bagus kan? Banyak kan? Banyak. Gitu. Jadi bagaimana nih untuk bisa bergabung ke label musiknya atau perusahaan De Umar itu kan apa ya, The Bonte Entertainment ya? Entertainment. Oke, The Bonte Entertainment itu banyak yang ingin bergabung nih. Apa yang bisa kita lakukan gitu untuk mereka? Iya, di tim saya itu memang lagi membicarakan program. Jadi ini kan The Bonte Entertainment kan belum terlalu lama. Kita juga lagu kita baru ada 10 kira-kira. Iya. Tapi yang kita up di YouTube kita itu baru 4. Jadi kita sudah punya dashboard sendiri. Jadi kita sudah punya sistem sendiri. Nah, ke depan penyanyi-penyanyi nasional kan terlalu banyak ini. Tapi warna suara itu yang khas itu kebanyakan dari timur. Kayak di Ambon, di NTB, NTT, Papua, Sulawesi, termasuk kita Sulawesi Tenggara, itu suara itu bagus-bagus. Selain khas juga nada-nada tinggi itu ada di kita. Daerah Sulawesi Tenggara ini banyak nada tinggi. Kemungkinan karena dekat laut ya. Dan kerjaan teriak. Teriak di pinggir laut. Jadi kelihatan buat saya jadi lantang. Laut dengan gunung, toh. Jadi waduh teriak. Nah itulah yang membuat saya melirik penyanyi-penyanyi daerah tentang. Hanya sayang ya di Kendari ini kayak di Sutra ya. Kok penyanyi-penyanyi pada lesu semua itu. Anak-anak dulu waktu di zaman-zaman saya sekolah itu ada festival-festival musik. Sekarang masih ada nggak festival musik itu? Nggak ada. Dulu terakhir itu di zamanku Gebiar Musik Jalanan itu. Gebiar Musik Jalanan itu termasuk saya salah satu panitianya dulu. Kita menjaring penyanyi-penyanyi
muda, entah pengamen, entah apa. Nah sekarang itu memang menjadi PR bagi masyarakat, bagi pemerintah ya, pemerintah daerah. Kita tidak ada wadah sebetulnya. Saya sudah coba kemarin berbincang-bincang dengan Pak Sudirman untuk membentuk Dewan Kesenian. Dewan Kesenian Sulawesi Tenggara. Bagus. Dewan Kesenian di situ karena ada beberapa bakat-bakat mulai dari penyanyi, tari, tapi ya itu tidak tersalur dan tidak terbina dengan bagus begitu. Nah sekarang dengan munculnya Dewar ini proses ada saluran menyanyi itu sampai ke tingkat nasional bahkan dibina oleh timnya seperti Sipilia itu. Kita berharap sebetulnya ini entah nanti kita bikin seperti lomba nyanyi kah atau bagaimana, mungkin ada ide-ide di situ gitu. Kita berharap tadi lupa ya, memang tadi lupa. Jadi tim saya sekarang itu lagi menyiapkan dua sistem. Kita rencananya ada mau audisi gitu, di Kendari, di beberapa kota. Kita rencana ada audisi, kemudian ada juga kita ini kan sekarang medsos ini banyak nih. Kita menjaring lagu-lagu yang viral di medsos gitu. Nah sebetulnya saya ingin itu anak-anak Kendari yang mungkin saja tidak bisa kita jangkau. Harapan saya melalui podcast ini ya, mudah-mudahan mereka bisa dengarkan ini. Saya pengen kreativitas anak muda itu jangan berhenti hanya karena batas ruang dan waktu. Saya pengen mereka tetap merdeka di dirinya. Kenapa? Karena kemerdekaan pada diri itu akan melahirkan ide dan gagasan. Gagasan itu akan lahir apabila ada kemauan dan keinginan yang kuat gitu. Nah, saya pengen itu mereka punya keinginan yang kuat untuk terus memelihara potensinya. Nah kan sekarang itu ada medsos, ada TikTok, ada Instagram, ada Facebook, ada apa, ada YouTube. Mereka nyanyi aja, nyanyi aja nanti orang juga akan melirik kok sebenarnya. Nah saya hari ini tim saya itu ada dua potensi tadi yang kita lihat. Kemarin saya dapat suara lagu dari suara yang agak merdu itu orang dari Muna sana. Oh iya, saya nonton itu. Putri Ode. Ode Putri itu. Iya. Itu sekarang kita lagi buatin lagu dan dalam waktu yang tidak terlalu lama kami bawa ke Jakarta untuk rekaman. Setelah rekaman nanti kita klipnya mau di mana kita udah siapin. Jadi produksinya itu murni dari kita. Nanti kita biayai. Nah kalau misalnya ada di Kendari juga begitu, di Unaha, di Kolaka, di Bawoni, di Butur, di Buteng, di Buton, di mana-mana itu, saya pengen mereka, kan ini mungkin saya nggak bisa jangkau. Melalui podcast ini saya meminta mereka untuk coba mengcover lagu. Ya mana kameranya? Minta cover lagu, kemudian mereka kirim di link kita, di Kendari Info apa? Kita coba cek suaranya. Kalau oke, kita mungkin bisa. Sebetulnya selain penyanyi, kita juga butuh penulis lagu. Kenapa? Sekarang itu sudah mulai gesek-gesekan kan antara penulis dan penyanyi. Kalau ada yang sebetulnya kalau mau buat sebetulnya lomba menulis lagu. Karena apa kita butuh penulis lagu yang profesional dan bagus. Kenapa? Jangan sampai terjadi kayak Ahmad kan sama Ahmad. Iya, dilarang menyanyikan lagu. Jadi kita sebetulnya harus punya produksi lagu juga. Produksi lagu. Ya, harus dijadikan lomba. Atau gimana kalau kita buat ide nih? Kita buat lomba. Apa gitu. Tapi selain nyanyi juga sebetulnya kita butuh lomba menulis lagu. Jadi kita bisa jaring bakat-bakat yang bagus dari Sulawesi Tenggara kan. Pencipta lagu yang kemarin bagus itu siapa? Kendari. Rion Laude. Iya. Raim Laude itu luar biasa. Iya, satu lagu tapi hebat. Menduduki. Itu kebanggaan tersendiri saya. Jadi wah, orang Sultra ya bisa menggemparkan Indonesia. Iya. Bakat. Kemudian siapa lagi yang penyanyi dangdut ini? Filda. Waduh, kebanggaan buat saya. Makanya musik ini sebenarnya saya tidak berhenti di musik ya. Penulis kayak penyanyi atau apa saja di industri kreatif itu saya senang, saya bekam. Iya, industri kreatif yang memang kita butuhkan memang karena kita tidak di backup oleh pemerintah daerah sekarang ini ya memang kita harus mandiri ya. Harus mandiri. Mandiri sendiri ya. Sangat luar biasa ya.
Jadi kedepannya seperti apa nih? Jadi itu ke depan tadi mumpung kita ngobrol-ngobrol. Jadi saya pengen itu anak-anak muda ini sebenarnya jangan terus berpikir oh saya tinggal di Kendari nih, saya nggak bisa berbuat apa-apa. Siapa bilang itu realnya ada bisa. Dia dari Wakatobi bisa tembus terus kan nasional. Oh dia karena ada ini enggak. Sekarang itu medsos itu penting. Orang Kendari info aja itu sampai di Jakarta loh, sampai penonton-penonton saya itu kan mereka tahu saya nyanyi itu ada di Kendari Info. Artinya media lokal tapi bisa nasional. Kendari Info bisa dengan mengandalkan TikToknya, YouTube-nya, kemudian Instagramnya. Artinya semua orang bisa sebenarnya. Betul. Semua orang bisa kreatif. Ya tapi kan kalau didukung sama kalau kita dukung, itu kan bisa lebih besar lagi gitu. Kalau ada penyanyi bakat-bakat yang bagus, saya dukung. Insya Allah saya dukung. Pokoknya saya kalau ada yang kualitas suaranya bagus atau berkaitan apa aja, saya pengen sekali mereka bisa kita wadahi. Betul. Umar Bonte ini seyogianya adalah seorang pengusaha, tapi dia tertarik untuk mengembangkan bakat-bakat yang bagus di antara para anak-anak Sulawesi Tenggara ya, anak-anak atau remaja atau apalah penyanyi-penyanyi yang bagus. Beliau ingin membantu dan mengembangkan. Nah sekarang pesan-pesan apa yang ingin De Umar sampaikan kepada para anak-anak muda di Kota Kendari ya? Tidak sebatas hanya penyanyi ya, entah penari, entah apa, pokoknya bakat-bakat bagus lah. Saya sekali lagi ingin menyampaikan saya pengen kepada anak-anak muda kita, anak-anak muda Kota Kendari, Sulawesi Tenggara pada umumnya ya. Cobalah kemudian sekarang menggali potensi yang dimiliki itu apa. Jadi potensinya itu apa? Kalau dia bisa nyanyi, ayo gali. Karena potensi itu kan cuma diri kita sendiri yang pahami. Oh bisa nyanyi, ayo gali. Oh saya ini bisa editing, atau saya bisa apa gitu. Jadi itu saya yakin kalau dia tekun, kalau dia serius itu bisa, sangat bisa. Makanya melalui Kendari Info ini saya kira cukup baik. Mereka misalnya berpotensi seperti yang saya sampaikan tadi, kalau misalnya ada yang punya bakat, tag aja Kendari Info. Misalnya dia nyanyi nih, tag aja Kendari Info di TikTok atau di mana atau di YouTube-nya. Kalau kita ini siapa tahu bisa kan gitu. Kemudian yang kedua, hidup kita ini kan bukan hanya soal industri musik ya, tapi juga usaha. Kita anak-anak muda itu mulai sejak dini berpikir untuk maju dulu, menghadapi tantangannya. Jadi bersedia dulu menghadapi tantangan yang hebat, lalu kemudian pada akhirnya dia akan bisa menjadi hebat. Orang gak akan hebat sama sekali kalau dia tidak mendapatkan tantangan yang hebat. Betul. Nah gimana kalau aku udah punya tantangan? Ya bisa diciptakan tantangan itu. Tantangannya apa? Kita harus menantang diri kita sendiri. Caranya apa? Paling tidak kamu bangun pagi dulu, itu kan tantangan nih. Paling tidak bersihin rumah dulu, itu tantangan. Bangun pagi itu yang utama. Bangun pagi itu tantangan. Jadi kita harus bisa menciptakan tantangan untuk diri kita sendiri. Akan sangat bagus lagi kalau kita ditantang orang gitu. Nah kalau saya ditantang saya ditantang terus, ya harus lagi ditantang. Jadi itu dulu, ciptakan tantangan untuk diri sendiri dulu. Oke. Terima kasih De Umar.